Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan belajar tentang biologi ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hewan Echinodermata. Oke, Echinodermata berasal dari kata Yunani yaitu echino landak atau duri dan derma atau kulit. Nah, jadi Echinodermata ini adalah kelompok hewan berkulit duri triploblastik selomata. Nah, dapat ditemukan hampir di setiap kedalaman laut. Hidup bebas atau bersimbiosis komensalisme atau sebagai hewan tempat berlindung bagi hewan lain. Merupakan karnivora yang memakan hewan polip cnidaria, udang, kepiting, kerang, siput, ikan kecil, dan bangkai. Oke, itu gambar dari salah satu hewan Echinodermata. Oke, kita sekarang masuk ke ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu bentuk tubuhnya simetri bilateral ketika masih menjadi larva dan berbentuk simetri radial ketika sudah dewasa. Kemudian yang nomor 2, memiliki bentuk tubuh yang bermacam-macam. Ada yang seperti bintang, bulat seperti bola, pipih bundar, bulat memanjang, atau ada yang seperti tumbuhan. Nah, ciri yang berikutnya, jadi tidak memiliki kepala Echinodermata ini, dan tubuhnya ini tersusun dalam sumbu oral aboral. Jadi kayak semacam atas bawah gitu ya, cuma berupa sumbu atas bawah. Kemudian tubuhnya tampak kasar dengan adanya tonjolan kerangka dan duri permukaan tubuhnya ya. Kemudian bergerak dengan kaki ambulakral atau kaki tabung. Nah, bergerak dengan mengubah tekanan air yang diatur oleh sistem pembuluh air yang berkembang dari selom. Dan yang terakhir, memiliki sistem pencernaan yang lengkap. Jadi sudah mempunyai mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Jadi mulutnya ini terletak di bagian permukaan oral, sedangkan anusnya di bagian permukaan aboralnya. Gitu. Ini ya, ini bentuk tubuh ya, bentuk tubuh yang bermacam-macam dari Echinodermata. Ada yang seperti bintang, ada yang seperti tumbuhan. Nah, dan yang sebelah kanan itu adalah struktur tubuh salah satu contoh dari hewan Echinodermata ya. Jadi terdiri dari lengan-lengan ini. Kita sekarang masuk ke klasifikasi Echinodermata. Nah, jadi Echinodermata ini dibagi menjadi 5 kelas ya. Jadi nanti ada Archoidea atau dikenal sebagai Asteroidea. Kemudian ada Echinoidea, Crinoidea, Opiuroidea, dan Holoturoidea. Jadi kita bahas satu persatu. Yang pertama, Asteroidea. Dikenal sebagai bintang laut. Kemudian, berbentuk bintang dengan 5 lengan. Nah, pada permukaan tubuhnya terdapat duri-duri, papula, insang kulit, dan pedicelaria.
Nah, mulutnya terletak di pusat pisin oral ya, jadi di bagian oral. Kemudian untuk anusnya terletak di pusat pisin aboral, jadi berdekatan dengan madreporit. Jadi madreporit ini sebagai tempat untuk tempat keluar masuknya air laut. Nah, nanti juga ada ampula. Ampula nanti yang bertugas untuk mengatur volume air di dalam kakinya, kaki tabung, yaitu untuk mengatur pergerakan kaki, ya, pergerakan kaki tabungnya. Nah, di setiap ujung lengan terdapat tentakel bintik berpigmen warna merah. Jadi ini sangat peka terhadap cahaya. Kemudian terakhir, bereproduksi secara aseksual dan seksual. Jadi yang secara aseksual ini, asteroidea ini mengalami pembelahan. Jadi memisahkan tubuhnya ya, atau memotong tubuhnya. Nah, kemudian nanti beregenerasi menjadi individu yang baru, yang lengkap lagi. Untuk yang secara seksual ini terjadi melalui pembuahan sel telur oleh sperma. Nah, secara eksternal ya, jadi di dalam air yang nantinya akan berkembang menjadi larva. Nah, larva ini nanti akan turun ke substratnya dan mengalami metamorfosis hingga dewasa. Itu untuk kelas asteroidea. Contohnya ini ya. Contohnya adalah bintang laut. Ini gambarnya ya. Echinoidea. Nah, dikenal dengan sebutan bulu babi atau dolar pasir. Memiliki bentuk tubuh seperti bola atau pipih bundar. Mempunyai duri-duri tajam yang dapat digerakkan. Jadi Echinoidea ini tidak mempunyai lengan seperti bintang laut tadi. Kemudian bergerak dengan kaki tabung dan duri-duri. Sistem pencernaannya sudah lengkap, jadi ada mulut, esofagus, lambung, usus, rektum, dan anus. Bereproduksi secara generatif ya, dan pembuahan sel telur oleh spermanya terjadi secara eksternal itu ya. Jadi di dalam air, kemudian menghasilkan larva yang kemudian turun ke substratnya dan bermetamorfosis hingga menjadi dewasa. Contoh spesiesnya yaitu bulu babi atau sideris dan dolar pasir atau claypister. Itu untuk kelas Echinoidea. Ini gambarnya ya. Nah, itu bagian struktur tubuh dari kelas Echinoidea ya. Ini dari spesies bulu babi. Sekarang untuk selanjutnya adalah Ophiuroidea. Jadi disebut juga sebagai bintang mengular ya. Karena lengan-lengannya itu bentuknya seperti ular ya. Jadi opio sendiri ini arti kata dari opio adalah ular. Nah, berbentuk bintang dengan pisin pusat yang kecil, bagian pusatnya kecil. Beda sama bintang laut yang bagian pisin pusatnya agak lebar. Memiliki 5 lengan yang panjang dan langsing yang bercabang-cabang. Nah, mulut dan madreporitnya terdapat di permukaan oral. Nah, jadi Ophiuroidea ini tidak mempunyai anus.
Jadi sisa-sisa makanan dan kotorannya dikeluarkan lewat mulut. Nah, alat reproduksinya bersifat gonokoris dan pembuahannya terjadi secara eksternal, menghasilkan larva juga ya, berbentuk simetri bilateral yang berenang bebas. Tapi ada juga Ophiuroidea ini yang memiliki kantong untuk mengerami ya, sehingga larva ini tidak berenang bebas. Nah, ini adalah Ophiuroidea. Bagian tubuh dari Ophiuroideanya ya. Nah, tentakel atau lengannya ada mulut dan madreporid yang ada di bagian oral. Oke, kelas yang selanjutnya adalah Crinoidea. Jadi, Crinoidea ini dikenal dengan sebutan lili laut karena bentuknya bertangkai seperti bunga lili. Tapi ada juga yang tidak bertangkai atau disebut bintang bulu. Kemudian untuk tubuhnya terdiri atas kelopak atau kaliks berbentuk seperti mangkok kecil dan 5 buah lengan yang bercabang-cabang. Nah, karena cabang-cabang ini sehingga tampak jumlah lengannya itu 10 lengan atau lebih. Nah, kemudian untuk mulut dan anus terletak di bagian oral yang dikelilingi oleh lengan-lengan. Tidak mempunyai madreporid ataupun ampula. Nah, sehingga gerakan kaki tabungnya dikendalikan oleh kontraksi-kontraksi saluran cincin. Untuk reproduksinya terjadi secara seksual dan pembuahannya yang terjadi secara eksternal. Jadi telurnya itu nanti dilekatkan pada pinula. Nah, pinula ini merupakan cabang-cabang kecil pada lengan-lengannya. Salah satu contoh spesies dari Crinoidea ini adalah lili laut atau Petulocrinus pinnatus. Ya, ini gambar dari Crinoidea ya. Nah, bagian oralnya, kaliks, lengan, pinulanya tadi. Untuk kelas yang terakhir yaitu Holoturoidea. Jadi Holoturoidea ini disebut juga mentimun laut atau teripang. Bentuk tubuhnya bulat memanjang dan permukaan tubuhnya tidak keras dan tidak berduri. Mulutnya terletak di bagian anterior dan anus di bagian posterior. Jadi mulut ini dikelilingi oleh tentakel ya. Mulutnya dikelilingi tentakel yang berjumlah 10 sampai 30 buah. Dan mulutnya maupun tentakelnya ini dapat ditarik ke dalam dinding tubuh jika Holoturoidea ini terganggu. Di bagian dorsal terdapat 2 daerah kaki tabung sebagai alat peraba dan alat bernafas. Kemudian di bagian ventral terdapat 3 daerah kaki tabung dengan alat isap untuk pergerakan. Untuk reproduksinya secara seksual dan pembuahannya terjadi secara eksternal, jadi di dalam air. Nah, ada juga Holoturoidea ini yang mengerami telurnya. Jadi telur menetas kemudian akan menjadi larva yang berenang bebas. Nah, kemudian nanti dia bermetamorfosis dan turun ke substrat menjadi mentimun laut muda. Nah, contoh dari spesies Holoturoidea ini adalah Cucumaria sp,
dan Holoturia edulis. Ini adalah salah satu contoh dari hewan tadi ya, Holoturidea. Itu bagian tubuhnya, jadi mulutnya dikelilingi oleh tentakel-tentakel. Oke, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita tentang Echinodermata. Semoga bermanfaat. Bu Atik akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.